Di video ini saya akan berbagi cara saya dalam mencari saham-saham teknologi yang semoga saja juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya tidak akan bahas terlalu kuantitatif karena untuk mencari saham-saham yang berpotensi menjadi the next Amazon, kita harus belajar untuk memproyeksikan masa depan, tidak hanya menghitung laporan keuangan yang sudah terjadi di masa lalu. Disclaimer, kalau ingin ratusan persen, puluhan, atau ribuan persen, kita tidak bisa berharap beli hari ini bulan depan langsung jadi kaya. Kecuali kita membeli saat momentumnya tepat seperti di 2020 kemarin. Perburuan the next Amazon membutuhkan kesabaran melihat perusahaan yang berkembang sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh sang leader atau CEO-nya. Dalam jangka pendek beberapa bulan atau bisa beberapa tahun, kita juga harus siap melihat portfolio naik turun puluhan persen. Please, jika teman-teman belum terbiasa dengan hal ini, beli saja saham-saham blue chip yang return dan cash flow-nya sudah jelas. Video ini hanya bagi mereka yang memiliki profil high risk high reward. Jika resiko sangat besar, kenapa kita harus meresikokan uang kita ke saham-saham yang bisnisnya tidak ada jaminan sukses? Jawabannya ada dua, modal yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dan return yang jauh lebih besar daripada jika teman-teman hanya invest ke saham-saham blue chip. Invest ke saham-saham blue chip yang cash flow-nya sudah jelas pasti akan membuat Anda bertambah kaya. Tapi jika teman-teman berhasil menemukan the next Amazon, hidup teman-teman akan berubah. Sebagai gambaran, Amazon IPO di 15 Mei 1997. Saat itu internet masih sangat baru, mungkin seperti teknologi blockchain saat ini. Mundur sedikit ke 1994, saat itu seseorang yang visioner bernama Jeff Bezos memiliki ide untuk menjual buku secara online. Singkat cerita, Amazon.com yang dulu situsnya masih sangat jelek, akhirnya bisa IPO di bursa Nasdaq. Jika kita bisa kembali ke tahun di mana Amazon IPO dan melihat bisnis dan laporan keuangannya, maka jelas bahwa saat itu Amazon masih mencetak rugi. Di semester 1 1996, Amazon rugi sekitar 1 juta dolar, dan kerugian meningkat di semester 1 1997 menjadi 9,7 juta dolar. Walaupun masih rugi dan bisnis masih baru, nyatanya saham Amazon langsung meroket di sekitar 5.000% hanya dalam waktu 2 tahunan saja. Tentunya didukung oleh momentum.com bubble saat itu. Setelah .com bubble pecah, Amazon sempat crash hingga lebih dari 90% dari titik tertingginya. Walaupun sahamnya hancur, perusahaan Amazon.com masih terus berjalan dan terus berkembang. Jika kita beli persis saat IPO dengan dana 10.000 dolar, atau jika dirupiahkan dengan kurs rupiah saat itu di 2.380 rupiah per 1 dolar sebesar 23.800.000, maka menurut artikel dari Investopedia, per Mei 2020, dana tersebut sudah berkembang 120.000% menjadi lebih dari 12 juta dolar. Atau jika dirupiahkan dengan kurs 14.500 rupiah, 12 juta dolar sekitar 174 miliar rupiah. Dalam dolar, keuntungan kita adalah 120.000%. Tapi jika kita hitung dalam rupiah, keuntungan kita lebih dari 730.000%, karena kita juga mendapatkan kenaikan dari dolar terhadap rupiah. Saya menggunakan selisih kurs ini karena ini adalah salah satu alasan saya kenapa saya invest di bursa US. Jika teman-teman tidak berani ambil resiko kehilangan sedikit uang, maka untuk mencapai 1/4 returnnya Amazon saja dengan membeli saham-saham yang sudah jelas cash flow-nya, modal yang dibutuhkan akan jauh lebih besar karena saham-saham yang sudah profitable dan mapan, harga sahamnya pasti sudah mahal dan kapitalisasi pasarnya sudah tidak mungkin lagi untuk naik secepat saham-saham seperti Amazon. Bahkan jika teman-teman membeli sahamnya Amazon saat ini, sudah tidak mungkin lagi Amazon bakal memiliki growth yang sama seperti dulu saat bisnisnya masih belum jelas. Yes, memang tidak semudah itu mencari the next Amazon, Apple, maupun Netflix. Tapi berikut beberapa cara yang bisa kita pakai untuk setidaknya memperbesar kemungkinan. Kuncinya kita DCA atau dollar cost averaging sambil terus melihat perkembangan bisnisnya setiap kuartal. Jangan all in atau lump sum karena teman-teman pasti tidak akan kuat mental jika pergerakan sahamnya volatile. Hal paling mendasar yang harus teman-teman perhatikan adalah siapa CEO atau founder atau pimpinan dari perusahaan yang Anda beli sahamnya. Pastikan sang founder adalah seseorang yang benar-benar serius dan memiliki mimpi besar dari bisnisnya. Contohnya Evan Spiegel, pendiri Snapchat yang menolak tawaran dari Mark Zuckerberg sebesar 3 billion dolar untuk membeli Snap di tahun 2013. Bahkan Mark Zuckerberg 2 kali melakukan penawaran, tapi selalu ditolak. Jika Evan Spiegel tidak punya mimpi besar terhadap Snap, mungkin saat itu juga dia sudah menjual sahamnya dan menikmati 3 billion dolar. Bagaimana nasib Snap saat ini? Per video ini dibuat, Snap sudah memiliki kapitalisasi pasar di sekitar 120 billion dolar. Evan Spiegel hingga sekarang masih menjabat sebagai CEO di Snap Inc. Teman-teman bisa mengamati track record dari para CEO dari banyak sumber karena di internet semua sudah tersedia. Teman-teman juga cek apakah sang founder memiliki saham di perusahaannya dan cek juga siapa shareholders terbesar di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, Bukalapak, salah satu shareholdernya adalah GIC atau Sovereign Wealth Fund-nya Singapura. Teman-teman pikir saja secara logika, GIC tidak akan bermain-main dengan dana mereka untuk membeli Bukalapak jika memang bisnis Bukalapak tidak memiliki prospek. Alibaba dan SoftBank juga tidak akan berinvestasi pada Gojek dan Tokopedia jika mereka tidak yakin dengan masa depan GoTo.
Hal penting berikutnya adalah model bisnisnya. Apa bisnis dari perusahaan yang teman-teman beli sahamnya? Cari perusahaan yang bisnisnya sesuai dengan masa depan dan sejalan dengan perubahan tren konsumer. Ini tidak wajib, tapi dari pengalaman saya, perusahaan-perusahaan yang memiliki model B2C atau menjual langsung ke end customer, harga sahamnya biasanya naiknya cukup kencang. Contohnya saham FANG Stock atau Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google yang bisnisnya semua B2C. Usahakan teman-teman membeli market leader. Perusahaan yang berhasil menjadi penguasa pasar di industrinya berarti produknya memang bagus. Cek juga siapa kompetitornya. Apakah perusahaan memiliki nilai tambah yang sulit disaingi para pesaingnya. Kunci dari saham growth adalah seberapa efektif mereka mampu menarik user baru setiap kuartal dan setiap tahun. Untuk itu penting untuk mencari perusahaan yang bisa menarik pelanggan baru tanpa harus menggelontorkan dana marketing yang besar. Sebagai contoh Robinhood, ini adalah broker saham yang berhasil mendisrupsi broker-broker lama karena Robinhood tidak men-charge biaya komisi jual beli saham. Saat ini para investor milenial termasuk komunitas Wall Street Bets mayoritas menggunakan Robinhood untuk bertransaksi saham. Karena banyak influencer saham di Amerika biasanya menggunakan Robinhood untuk membuat konten di YouTube atau TikTok, calon investor baru yang belajar saham dari para influencer ini otomatis akan menggunakan platformnya Robinhood juga. Teman-teman pasti masih ingat saat rame short squeeze saham GameStop maupun Dogecoin yang to the moon kan? Mayoritas transaksi menggunakan platformnya Robinhood saat itu. Contoh lain adalah Fiverr. Ini adalah platform bagi para freelancer dan pencari freelancer. Kita tahu selain Fiverr sebenarnya sudah banyak platform freelancer yang lain. Tapi entah kenapa saat ini yang paling populer di dunia adalah Fiverr. Fiverr sendiri juga mendapatkan marketing gratis dari para konten kreator yang membuat konten tentang cari duit online maupun konten-konten unik lainnya yang menggunakan Fiverr. Coba teman-teman search di Google atau YouTube. Ketik cara menghasilkan uang dari kerja freelance atau cari duit online. Pasti kebanyakan menggunakan platformnya Fiverr. Bukan hanya di dunia, Fiverr juga sudah populer di Indonesia. Calon freelancer baru pasti akan ikut-ikutan menggunakan Fiverr juga karena menonton konten dari para influencer yang menggunakan Fiverr. Kenapa Robinhood dan Fiverr menjadi market leader di industrinya? Menurut saya, karena user experience-nya yang sangat baik. User experience adalah pengalaman konsumen saat menggunakan sebuah layanan. Jika konsumen sudah betah, maka biasanya dia akan merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Salah satu yang menjadi kelebihan Robinhood dibandingkan broker-broker lain adalah karena platformnya yang simple dan mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Rata-rata pengguna Robinhood mengungkapkan hal yang sama, mengesampingkan beberapa masalah yang menimpa Robinhood, ternyata para investor masih lebih nyaman menggunakan platformnya karena paling enak digunakan. Hal yang sama juga berlaku di Fiverr. Kebetulan saya juga sering menggunakan Fiverr untuk mencari freelancer dulu. Pengalaman saya menggunakan Fiverr sangat memuaskan. Karena user database Fiverr sudah besar, saya tidak kesulitan untuk mencari freelancer. Cara mencari freelancer dan cara pembayaran hingga revisi pekerjaan sangat simpel dan cepat. Scaling ability juga sangat penting. Scaling ability adalah seberapa luas perusahaan bisa mengembangkan layanan dan menggait pelanggan baru. Karena kita berada di era teknologi, maka teman-teman wajib mencari perusahaan yang bisnisnya bisa digunakan secara global dari seluruh penjuru dunia dan tidak membutuhkan aset yang terlalu besar tergantung bisnisnya. Contoh yang paling mudah adalah Apple. Produk Apple bisa dengan mudah menjangkau seluruh penjuru dunia termasuk layanan-layanan subscription di dalamnya. Google dan Facebook juga sangat mudah untuk berekspansi mengembangkan produk-produk baru. Netflix juga bisa menjadi contoh di mana yang awalnya hanya memproduksi film-film untuk pasar Amerika saja, kini pelan-pelan mereka bekerja sama dengan negara-negara di Eropa dan Asia untuk membuat Netflix dengan pasarnya sendiri-sendiri di setiap negara. Contoh lain bagaimana perusahaan bisa scaling dengan mudah adalah Disney. Selama beberapa tahun sebelum pandemi, bisnis Disney adalah dari theme park, merchandise, hingga film-film box office. Mereka juga memiliki tokoh-tokoh karakter yang sudah melekat di hati semua orang. Saat sebagian besar penjualan dari pasar offline turun drastis karena pandemi, ternyata Disney mampu bangkit dengan meluncurkan layanan streaming mereka, Disney Plus dan Hotstar yang bisa dinikmati di Indonesia. Dengan katalog-katalog brand seperti Pixar, Hulu, ESPN, Star Wars, hingga Marvel, mudah saja bagi Disney untuk memasarkan layanan streaming mereka. Perkembangan bisnis streaming mereka sangat sukses, bisa dengan mudah diprediksi. Di kuartal 1 2020, Disney Plus memiliki subscriber sebesar 26,5 juta. Dan di kuartal 3 2021, Disney Plus sudah mencapai 116 juta subscriber. Artinya ada peningkatan sekitar 330% hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Teman-teman, carilah saham-saham yang punya potensi untuk menjadi seperti Apple, Netflix, maupun Disney. Atau kalau ragu, beli saja saham-saham ini, karena menurut saya growth ke depan masih sangat besar. Growth adalah faktor utama, namanya juga saham growth. Bagaimana cara paling mudah untuk mengukur growth suatu perusahaan? Selain harus berada di bisnis yang relevan akan kebutuhan konsumen di masa depan, kita juga harus wajib cek yang utama adalah revenue growth.
Pertumbuhan revenue adalah hal yang paling mudah dan yang paling penting diperhatikan. Ingat, perusahaan didirikan untuk menghasilkan laba, dan laba tidak akan ada jika perusahaan tidak menjual barang atau jasanya. Kembali ke Amazon, seperti yang sudah kita bahas tadi, di rentang 1996 dan 1997, Amazon masih membukukan kerugian atau belum menghasilkan laba. Tapi jika teman-teman lihat revenue-nya, ternyata penjualan Amazon saat itu cukup pesat pertumbuhannya. Contoh lain adalah Alibaba, e-commerce terbesar asal Cina. Teman-teman lihat dan bandingkan pergerakan harga saham dengan pertumbuhan revenue-nya. Harga saham bisa naik turun dalam jangka pendek. Tapi jika teman-teman mengamati pertumbuhan revenue-nya yang terus bertumbuh setiap tahun, maka saat Alibaba koreksi merupakan saat yang tepat untuk beli. Facebook juga bisa dijadikan contoh. Harga saham bisa naik turun dalam jangka pendek, 1 hingga 2 tahun. Tapi jika revenue terbukti terus berkembang, maka harga saham pasti cepat atau lambat juga mengikuti. Prinsipnya, jangan panik ketika saham mengalami penurunan jika revenue perusahaan selalu berhasil tumbuh secara konsisten. Harga saham pasti akan berbalik arah. Kunci utama jangan melihat kenaikan harga saham, tapi kenaikan revenue perusahaan. Selain revenue growth, untuk valuasi, teman-teman juga bisa menganalisa price to sales rasionya. Price to sales dihitung dari market cap dibagi revenue dalam 12 bulan terakhir. Prinsipnya semakin tinggi rasio ini, maka semakin mahal perusahaan tersebut. Karena kebanyakan perusahaan growth belum menghasilkan laba, maka kita tidak bisa menggunakan PE ratio. Idealnya, grafik price to sales ratio stabil atau turun. Contohnya di saham Facebook berikut. Walaupun harga sahamnya naik terus, price to sales turun. Ini menandakan bahwa revenue growth-nya Facebook bisa mengimbangi kenaikan harga sahamnya. Hal penting lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus terus mengamati perkembangan dan ekspansi bisnis. Indikator paling simpel adalah dengan melihat dari laporan keuangan di bagian research and development-nya. Teman-teman bisa pakai Yahoo Finance. R&D bisa ditemukan di bagian operating expense. Perusahaan growth khususnya di industri teknologi biasanya memiliki pengeluaran di pos selling general and administrative dan research and development yang cukup besar. Biaya marketing dan promosi masuk ke dalam pos selling general and administrative. Sedangkan biaya untuk inovasi dan pengembangan produk masuk ke dalam research and development. Seringkali perusahaan belum menghasilkan laba karena profit mereka habis di bagian ini. Carilah perusahaan yang R&D-nya agresif. Masih rugi tidak apa-apa, asalkan perusahaan terus gencar melakukan inovasi dan pengembangan produknya. Sebagai contoh, ini adalah laporan keuangannya Zoom. Setidaknya sejak 2018, mereka terus menaikkan biaya R&D-nya untuk pengembangan produk. Teman-teman cek saja, jika perusahaan tidak menghasilkan laba, apakah profit habis untuk membayar hutang, atau habis karena perusahaan sedang gencar di marketing dan pengembangan produk. Ciri-ciri saham growth yang baik adalah mereka sering meluncurkan produk baru dan melakukan akuisisi. Kadang suatu saham harganya dibanting karena laporan kerugian mereka bertambah, padahal perusahaan sedang gencar mengakuisisi perusahaan lain untuk memperluas layanan dan produknya. Bahkan suatu perusahaan yang belum menghasilkan revenue sama sekalipun, harga sahamnya bisa naik banyak setelah melakukan akuisisi atau peluncuran produk baru, seperti contohnya Virgin Galactic yang gencar melakukan uji coba penerbangan, walaupun perusahaan ini belum menjual apapun. Ibaratnya seperti menilai pemain sepak bola. Pemain bagus tidak selalu dinilai dari statistik seperti banyaknya gol yang dicetak atau dari umpan-umpannya, tapi dari faktor-faktor di luar statistik seperti caranya mengalirkan bola, membuka ruang, dan mengatur tempo permainan. Melihat perkembangan perusahaan dari faktor-faktor di luar laporan keuangan itu sama pentingnya. Setelah membeli saham yang teman-teman yakin masa depannya, teman-teman harus give it time to grow. Berikan perusahaan waktu untuk bertumbuh. Saham growth harga sahamnya volatile, naiknya banyak, turunnya juga banyak. Karena itu jangan panik jika sahamnya tiba-tiba turun banyak. Tesla saja butuh waktu bertahun-tahun dari 2013 hingga 2019 sebelum sahamnya benar-benar breakout di 2020. Microsoft juga sahamnya tidak kemana-mana dari tahun 2000 hingga 2009 walaupun revenue terus meningkat. Teman-teman harus diversifikasi, beli beberapa saham agar terhindar dari saham-saham yang ternyata tidak mampu menunjukkan potensinya. Jangan beli all in di awal, DCA atau nabung bertahap adalah cara yang paling tepat untuk invest di saham growth. Teman-teman mungkin akan kaya jika all-in atau lump sum di pertengahan 2020 kemarin, tapi kejadian itu sangat jarang terjadi. Kenyataannya di kondisi normal, saham growth bisa sideways atau koreksi dalam waktu yang tidak sebentar. Jadi ingat, pertama pastikan revenue terus bertumbuh konsisten, diversifikasi, dan dollar cost averaging. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman.